Angin mulai melolong saat badai pasir naik ke langit. Guru Woyun menatap dingin pada para tetua yang melayang di udara dan menatapnya dengan arogan, matanya yang dingin dan jernih berkilat. Aku tidak pernah mengaku sebagai orang baik, namun aku juga tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang aku bunuh adalah orang-orang yang pantas mati. Siapapun yang memukuli cucunya sendiri sampai mati demi pejabat berpengaruh sama sekali tidak layak menjadi kakek. Dia bukan lagi Guru Woyun di masa lalu. Guru Woyun sebelumnya telah dipukuli sampai mati oleh tongkat Jenderal Gu. Karena itu, mengapa dia harus mengenali pria itu sebagai kakeknya? Guru Woyun, kamu memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Ekspresi Bai Xiangtian menjadi semakin dingin, dan dia berbicara dengan suara yang tajam namun lurus. Terlepas dari dosa-dosanya, dia masih kakekmu. Tanpa dia, kamu tidak akan pernah ada. Apakah ini caramu membalasnya sebagai cucu? Meskipun dia telah menyebabkan kematianmu, kamu seharusnya tidak memendam dendam padanya. Ini adalah kebajikan yang harus dijalani oleh semua manusia, tapi apa yang telah kamu lakukan sebagai gantinya? Guru Woyun, aku akan bertanya sekali lagi, maukah kamu bergabung dengan alam abadi dan memperbaiki caramu? Jika kamu tetap bersikeras dengan keras kepala, maka kami tidak punya pilihan selain menegakkan keadilan atas nama surga dan menyingkirkan dunia dari bencana sepertimu. Guru Woyun tersenyum. Pada akhirnya alam abadi hanya terdiri dari sekelompok bangsawan yang kurang ajar dan palsu. Jika kamu benar-benar mempraktikkan kebajikan mulia, dan jika seseorang berniat membunuhmu, sebaiknya kamu tidak membalas. Itulah yang harus kalian semua lakukan. Adapun aku minta maaf. Aku terlahir sebagai seorang pengecut yang takut mati. Aku tidak mengerti konsep membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang aku tahu adalah bahwa aku akan membunuh siapapun sebelum mereka membunuhku terlebih dahulu. Anggota alam abadi gemetar karena marah. Belum pernah mereka bertemu dengan wanita kejam seperti ini. Ini tentu akan menjadi bencana bagi daratan. Bai Xiangtian tersenyum terlepas dari kemarahannya. Kamu gadis terkutuk. Tampaknya kamu bersikeras untuk tetap seperti itu. Sekarang jangan salahkan kami karena membunuhmu tanpa ampun. Kekuatan dari setiap kehormatan bela diri meletus dalam sepersekian detik. Kekuatan ini seperti gunung raksasa yang menutupi langit dan menutupi bumi, dan diarahkan langsung ke Guru Woyun. Akhirnya Zuo Shangchen yang telah duduk di tandunya bergerak. Dengan lambaian kipasnya, jubah buah persik yang merekah pinknya melesat ke langit sebelum mendarat di depan Guru Woyun. Pada saat itu wajahnya yang biasanya tersenyum dan tampan dipenuhi dengan kesungguhan yang tidak biasa. Dia menyipitkan matanya dan dengan dingin memerintahkan. Xiao Yuner, bawa anggota keluarga Dongfang dan larilah, serahkan ini padaku. Guru Woyun tercengang. Dia menggelengkan kepalanya. Ada lebih dari 10 kehormatan bela diri di pihak lawan, kamu bukan tandingannya. Zuo Shangchen berbalik ke arah Guru Woyun, dan tersenyum megah. Jangan khawatir, aku memiliki langkah yang akan memastikan keselamatan hidupku, dan tidak ada bahaya yang akan menimpaku. Namun kalian semua akan menjadi penghalang dengan tetap di sini, jadi cepatlah pergi. Guru Woyun berhenti sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Wei Yi, kalian semua harus pergi. Aku akan tetap tinggal bersama Zuo Shangchen. Hati Wei Yi mengepal. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu Tuan. Pergi sekarang. Kekuatan yang kuat muncul dari dalam Guru Woyun dan melesat ke langit saat dia memberi perintah.
matanya tertuju pada lawan-lawannya. Wei Yi mengepalkan tinjunya dan perlahan mengendurkan cengkeramannya setelah jeda yang lama. Tuan, aku mengerti, aku akan melindungi semua orang dan memastikan bahwa mereka akan pergi tanpa cedera. Aku akan menunggu di rumah keluarga Dongfang. Bai Xiangtian mengejek dengan dingin. Berpikir untuk melarikan diri, tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini hari ini. Saat dia berbicara, sosok di sebelah Bai Xiangtian menembak ke arah Wei Yi dan yang lainnya saat mereka melarikan diri. Azure Dragon, Yu Nyao, Bao Bao, tunjukkan dirimu. Ekspresi Guru Ouyun berubah saat dia dengan cepat berteriak. 3 sosok segera muncul dari udara tipis, menetap di samping Guru Ouyun. 3 binatang spiritual, 2 dari mereka adalah Kaisar Bela Diri, 1 lagi hampir mencapai pangkat Kaisar Bela Diri. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dimiliki Guru Ouyun ini? Di dalam area sekitar antara 2 pihak yang berlawanan, beberapa organisasi kecil juga hadir. Setelah melihat binatang spiritual yang dilepaskan oleh gadis muda itu, mereka tercengang. Mereka berasumsi bahwa gadis itu hanya akan memiliki 1 binatang spiritual Kaisar Bela Diri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan memiliki lebih dari 1 kartu truf di tangannya. Mungkinkah rumor itu benar? Kalian bertiga, cepat keluarkan mereka dari sini. Wajah Guru Ouyun menjadi dingin, saat dia mengeluarkan perintah dengan nada dingin. Tuan. Yu Nyao mencoba mengatakan sesuatu saat kecemasan memenuhi ruang di antara alisnya. Sebelum dia bisa terus berbicara, Guru Ouyun memotongnya. Itu perintah. Yu Nyao menarik napas dalam-dalam dan memantapkan pandangannya. Aku mengerti, Tuan. Ketiga binatang spiritual dapat digunakan sebagai tunggangan dan hanya ada cukup ruang untuk beberapa anggota keluarga Dongfang. Jadi begitu Guru Ouyun memberi perintah, semua orang melihatnya dan buru-buru naik ke punggung binatang spiritual. Mereka kemudian menembak ke arah langit dan dengan cepat menghilang dari pandangan dalam kecepatan kilat. Melihat sesepuh yang terjun ke arah mereka, sosok merah muda bunga persik tiba-tiba melintas ke arah sisi Guru Ouyun. Senyum pria itu seindah bunga, dia dengan lembut mengangkat kipasnya dan memblokir bilah pedang yang dingin dan berkedip. Mencoba untuk menyentuh Xiao Yuner di depan pangeran ini, apakah kalian semua menganggapku sebagai mayat yang tidak berguna? Alam abadi seharusnya tidak melampaui batas mereka ketika berhadapan dengan hal-hal tertentu. Jika tidak, seseorang akan melangkah dan berurusan dengan kalian cepat atau lambat. Kamu ingin mati. Wajah sesepuh itu menjadi dingin. Dia mengacungkan pedangnya ke depan dengan keras, dengan cepat mendorong Zuo Shangchen ke belakang, matanya tebal dengan haus darah. Kamu hanya seorang kaisar bela diri namun kamu berani menghalangiku. Jika kamu bersikeras berdiri bersamanya, kamu akan mati juga. Tuanku. Sekelompok pelayan cantik melihat serangan masuk dan berteriak. Wajah mereka berubah sebelum mereka mengeluarkan pedang mereka dan menyerbu ke arah pertempuran. Namun sebelum mereka bisa mencapainya, Zuo Shangchen perlahan mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Para pelayan wanita berhenti di tempat mereka, memelototi para tetua dari alam abadi dengan dingin. Tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang kental. Pada saat ini wajah centil Zuo Shangchen tenggelam dan matanya yang seperti bunga persik diselimuti cahaya dingin. Melihat begitu banyak kehormatan bela diri dari alam abadi telah muncul, aku bertanya-tanya, apakah 2 otoritas lainnya menyadari hal ini? Baru sehari sejak ujian berakhir, tidak peduli seberapa cepat para tetua dari alam abadi dapat melakukan perjalanan, mereka tidak mungkin muncul di kota awan begitu cepat. Hanya ada satu penjelasan,
mereka sudah berada di kota awan sejak awal, dan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia duga. Jika hanya Bai Xiangtian saja mungkin dia masih bisa menghadapinya, tapi sekarang, jumlah kehormatan bela diri dalam pertempuran itu cukup tinggi. Wajah Bai Xiangtian segera berubah warna, ekspresinya menjadi gelap. Zuo Shangchen, tutup mulutmu, tidak peduli apa, kalian semua akan mati di sini hari ini. Badai hebat muncul dari pasir sebelum menyatu di depan Bai Xiangtian, kemudian tembakan arus layu dan busuk ke arah Zuo Shangchen dan Gu Ruoyun. Udara padat dan tebal di badai pasir menghalangi langit biru sepenuhnya. Zuo Shangchen melambaikan kipasnya dan seberkas cahaya melesat ke arah badai pasir. Kekuatan tabrakannya menyebabkan kelompok itu berhamburan. Organisasi kecil di daerah sekitarnya yang tidak dapat menghindari ledakan tepat waktu segera terlempar dan jatuh beberapa meter. Mulut mereka meludahkan darah saat mereka panik. Kamu hanyalah seorang kaisar bela diri namun kamu berani menentang kami, Zuo Shangchen. Aku awalnya menganggapmu sebagai orang yang cerdas, namun aku tidak berpikir bahwa kamu akan menjadi sebodoh ini. Kamu tentu saja menyia-nyiakan pendapat tinggi yang pernah aku miliki tentangmu. Bai Xiangtian meluruskan lengan bajunya saat dia menatap dingin ke arah Zuo Shangchen yang berdiri tegak melawan angin yang menderu. Matanya dipenuhi dengan tatapan dingin dan menghina. Zuo Shangchen menyeka darah dari bibirnya, dan sosoknya yang mengenakan jubah merah muda bunga persik, terus berdiri teguh di sisi Gu Ruoyun. Udara suram tampaknya mengambil alih fitur-fiturnya yang seperti bunga persik. Bai Xiangtian, apakah alam abadi tidak takut memprovokasi kemarahan sekte roh dan pengadilan neraka dengan perbuatanmu? Jangan lupa, Xiao Yuner memiliki kakak laki-laki yang memegang posisi otoritas tinggi di sekte roh. Bai Xiangtian tertawa terbahak-bahak dan menjawab dengan mengejek. Kita cukup jauh dari tempat orang-orang itu berada saat ini, sehingga mereka tidak akan mengetahui apapun tentang pertarungan ini. Adapun orang-orang di sekitar kita, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkan salah satu dari mereka pergi dengan hidup mereka? Jadi jika kamu mati, tidak ada yang akan tahu tentang itu. Bagi mereka yang telah melarikan diri, aku akan mengejar mereka setelah aku membunuh kalian berdua. Ekspresi Zuo Shangchen semakin suram, sepertinya orang ini sudah merencanakan semuanya. Dia tersenyum pahit dan berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan. Lari Xiao Yuner, jika kekuatan lawan adalah Bai Xiangtian saja, aku bisa melindungimu dari bahaya, namun sekarang ada terlalu banyak kehormatan bela diri melawan kita berdua. Aku tidak bisa menghadapi mereka sekaligus, jadi yang terbaik adalah kamu lari. Setidaknya kita mungkin masih memiliki kesempatan jika kamu menyelamatkan diri. Gu Ruoyun dengan ringan mengangkat alisnya. Kamu pikir aku bisa melarikan diri? Kamu mungkin menjadi ancaman. Akulah yang telah membawa beban ini kepadamu. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan Zuo Shangchen. Aku telah menjadi target Bai Xiangtian sejak awal. Pada akhirnya aku telah menyeret ancaman ini bersamaku. Zuo Shangchen berbalik ke arah Gu Ruoyun dan melemparkan tatapan menawan padanya. Xiao Yuner, jika kamu benar-benar percaya bahwa kamu telah melakukan kesalahan kepadaku, bagaimana dengan memberikan hatimu untukku setelah kita selesai dengan ini? Bagaimana menurutmu? Wajah Gu Ruoyun langsung menjadi hitam saat dia berpikir, bagaimana bisa Casanova ini bercanda di saat seperti ini. Bai Xiangtian mengejek dengan dingin, kemudian dengan satu gerakan, dia menyerang Gu Ruoyun. Untuk benar-benar membuat olok-olok genit pada saat seperti ini, kalian benar-benar tidak tahu malu, karena itu masalahnya. Aku akan berurusan dengan kalian berdua sekarang.
Udara gurun kemudian dipenuhi asap dan debu yang mengaburkan pandangan dari mata semua orang. Di kota awan, yang terhormat Tuan Tianqi baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada gubernur kota, dan baru saja akan pergi ketika sesosok besar muncul di langit, itu jatuh di tanah tepat di depannya, menyebabkan dia melompat kaget. Setelah melihat wanita yang turun dari serigala salju, yang terhormat Tuan Tianqi tercengang, dia mengerutkan alisnya dengan bingung saat dia bertanya. Bukankah kamu salah satu anggota gadis Gu? Aku pikir kalian semua telah pergi. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Wei Yi menjatuhkan dirinya ke tanah dan berbicara dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan yang terhormat, tolong selamatkan tuanku. Yang terhormat Tuan Tianqi mengerutkan alisnya. Gadis Gu, apa yang terjadi padanya? Wei Yi mengepalkan tangannya erat-erat saat dia meludahkan dengan penuh kebencian. Alam abadi tiba-tiba menyergap kami dengan sekelompok besar kehormatan bela diri, dan mencoba memaksa tuanku untuk bergabung dengan mereka. Mereka akan membunuh tuanku jika dia menolak. Kita harus cepat, aku khawatir tuanku akan berada dalam bahaya serius jika kita tidak segera bertindak. Yang terhormat Tuan Tianqi benar-benar marah. Sebuah pembuluh darah meledak di dahinya saat api zamrud muncul dari keberadaannya. Apa katamu? Para bajingan dari alam abadi benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Mereka bahkan mengizinkan begitu banyak kehormatan bela diri untuk masuk ke kota awan. Kamu, bawa aku kemanapun mereka berada saat ini. Ya Tuan yang terhormat. Wei Yi buru-buru bangkit dan menghela nafas lega. Dia mengendarai bau-bau saat mereka melarikan diri dan memastikan bahwa semua orang telah tiba dengan selamat di rumah keluarga Dongfang, sebelum bergegas kembali dengan kecepatan tinggi untuk meminta bantuan yang terhormat Tuan Tianqi. Dari apa yang dia tahu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Guru Oyun sekarang adalah yang terhormat Tuan Tianqi, seorang penatua dari Sekte Roh. Di tengah gurun, kepulan asap dan debu benar-benar menyesakkan. Udara tercemar dengan bintik debu yang tak terhitung jumlahnya, dan mengaburkan pandangan semua orang di bawah langit yang cerah. Kipas pria itu compang camping sementara jubah merah jambu persiknya basah oleh darah. Darah mulai mengalir keluar dari tenggorokannya tetapi dia menahannya. Bai Xiangtian yang telah berdiri di depannya juga tidak dalam kondisi terbaik. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti baru saja merangkak keluar dari tumpukan sampah. Jubahnya tampak miskin dan kuyuh. Dia tidak lagi membawa aura keabadian yang benar. Tuanku. Sekelompok wanita cantik bergerak maju saat ekspresi di wajah mereka berubah, tetapi Zuo Shangchen menghentikan mereka. Tak satu pun dari kalian diizinkan untuk ikut campur. Aku ingin kalian semua melindungi Xiao Yuner dengan nyawa kalian. Jika situasinya menjadi tidak terkendali, blokir serangan dengan tubuh kalian. Ya tuanku. Para pelayan wanita lebih khawatir tentang Zuo Shangchen, tetapi mereka harus mematuhi setiap perintahnya, apapun yang terjadi. Mereka akan melindungi wanita yang ingin dia lindungi dengan nyawa mereka. Bahkan jika mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri, mereka tidak akan peduli. Guru Oyun melangkah maju dan berbicara, menggelengkan kepalanya. Zuo Shangchen, tidak ada gunanya, mereka terlalu banyak, kamu tidak dapat menangani ini sendiri, jadi mari kita lawan mereka bersama.
Aku tidak akan pernah tunduk pada orang-orang ini bahkan jika aku mati. Zuo Shangchen tersenyum dan terlihat sangat menggairahkan, seolah-olah barisan bunga persik baru saja mekar di depan mata semua orang, disertai dengan aroma harum yang bisa dideteksi sejauh ribuan mil. Berjuang berdampingan, ide yang bagus. Orang-orang munafik seperti anggota alam abadi tidak berhak memaksa kita untuk menyerah pada mereka. Bahkan jika kematian datang untuk kita, kita tidak akan pernah melayani orang yang tidak tahu malu seperti itu. Ketika mereka mendengar ini, wajah orang-orang dari alam abadi berubah. Kalian adalah anak idiot yang tidak tahu apa yang baik untuk kalian sendiri. Melihat kalian sangat ingin menjadikan kami musuh, kami sekarang akan memberi kalian rasa kekuatan sejati. Kalian hanya 2 kaisar bela diri namun kalian berani menyombongkan diri di depan kami. Pada saat itu banyak sosok melesat ke cakrawala sebelum menyerang Gu Ruoyun dan Zuo Shangchen. Gu Ruoyun dan Zuo Shangchen berdiri dengan punggung saling berhadapan, menatap dingin pada para tetua berjubah putih yang menyerbu ke arah mereka. Zuo Shangchen tersenyum dan bertanya, "Xiao Yuner, apakah kamu takut?" Gu Ruoyun mengepalkan pedangnya erat-erat di tangannya saat senyum bermain di sudut bibirnya. "Aku sangat takut mati, karena aku sudah pernah mengalami kematian sekali. Tapi ini tidak berarti bahwa aku akan menyerah demi tetap hidup. Jika mereka ingin aku melayani mereka maka aku lebih memilih mati." Bukannya dia tidak takut mati, itu karena dia takut mati sehingga dia ingin berdiri di puncak daratan. Itu juga karena ketakutannya akan kematian sehingga dia bertindak tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Ini karena dia ingin menutup semua peluang bagi mereka untuk menyakitinya. Saat dia melihat para tetua dari alam abadi semakin dekat dengan mereka, hati Gu Ruoyun perlahan tenggelam. "Xiao Ye sedang menungguku, aku harus bertahan sampai akhir," pikirnya dengan tekad. "Yan, tunjukkan dirimu." Di bawah langit yang megah, gadis muda itu mundur selangkah. Dia menekan punggungnya dengan kuat ke pria berjubah merah muda bunga persik dan memanggil binatang spiritual itu dengan mantap. Pada saat itu, jubah merah muncul dari udara tipis di depan mata semua orang. Kelompok tetua tercengang dan berhenti di tengah serangan mereka. Mereka mengerutkan kening pada sosok haus darah di depan gadis muda itu. Pria itu memiliki 1 mata hijau dan 1 mata merah. Kedua mata bersinar dengan kecemerlangan yang tenang, menyebabkan hati banyak orang berdebar. Semua orang merasa seolah-olah ular berbisa melingkari leher mereka. Itu adalah perasaan yang mencekik. Sekelompok kehormatan bela diri. Kerutan ringan muncul di ruang antara alis Yan. Sejujurnya, jika dia masih sekuat sebelumnya, lupakan 10 kehormatan bela diri, bahkan 100 dari mereka tidak akan menjadi tantangan. Sayangnya dia tidak sekuat dulu. "Yan, sepertinya kamu sudah mendapatkan terobosan." Gu Ruoyun melirik Yan saat dia berbicara dengan tenang. "Bantu kami melawan mereka sementara aku memikirkan cara lain untuk memecahkan pengepungan." Mengetahui tingkat kekuatan Yan saat ini, dia bukan tandingan orang-orang ini. Mereka mungkin memiliki kesempatan jika Zixi terbangun dari tidur nyenyaknya. Mungkin tidak ada orang lain selain Zixi yang bisa mengalahkan begitu banyak kehormatan bela diri, namun Zixi saat ini berada di bagian penting dari kultivasinya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, jadi bahkan jika dia berteriak, dia tidak bisa menariknya keluar dari tidur nyenyak ini. Kaisar bela diri tingkat tinggi. Ekspresi Bai Xiangtian berubah saat dia meneteskan air liur saat melihat Yan. Matanya jelas dipenuhi dengan keserakahan. "Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki binatang spiritual kaisar bela diri lainnya di tanganmu,"
bahkan hanya selangkah lagi menjadi kehormatan bela diri. Gadis kecil, makhluk kuat seperti ini hanya akan membuang-buang sumber daya alam di tanganmu. Hanya alam abadi yang layak memiliki makhluk kuat seperti itu. Dia menggigit bibir bawahnya dengan iri dan menatap Yan dengan mata bersinar. Di dalam hatinya, hanya kehormatan bela diri seperti dirinya yang memiliki hak untuk memiliki binatang spiritual kaisar bela diri tingkat tinggi. Guru Woyun hanya kaisar bela diri tingkat rendah. Hak apa yang dia miliki untuk memiliki binatang spiritual yang begitu kuat? Dia marah. Guru Woyun, karena kamulah yang telah memanggil binatang spiritual ini, kami dapat menganggapnya sebagai hadiah untuk menghormati alam abadi. Kami dapat meninggalkan mayatmu utuh sebagai isyarat niat baik terhadap kebijaksanaanmu. Bahkan sebelum menunggu Bai Xiangtian berbicara, seorang tetua dari alam abadi yang berdiri di sampingnya mengambil kesempatan itu dan menyela. Di daratan ini alam abadi terbiasa bertindak tanpa hambatan apapun. Selama itu adalah sesuatu yang ingin mereka miliki, mereka akan mengambilnya dengan cara apapun yang memungkinkan, bahkan jika itu berarti menodai reputasi alam abadi itu sendiri, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Zuo Shangchen tertawa mengejek saat matanya yang indah dan memikat dipenuhi dengan cemoohan. Aku tidak bisa tidak mengagumi ketidakberdayaan alam abadi. Kalian akan membungkuk begitu rendah untuk merebut milik orang lain. Apakah kalian tidak takut akan pembalasan? Penatua dari alam abadi tertawa terbahak-bahak saat rambut putihnya menari-nari di angin yang menderu. Dia tidak lagi membawa aura keabadian. Nak, pernahkah kamu mendengar ungkapan pemenang menjadi raja, pecundang menjadi pencuri? Dunia ini akan selalu berada di tangan mereka yang berkuasa. Tidak peduli berapa banyak hal yang kita ambil untuk diri kita sendiri, kita akan selalu menang pada akhirnya, sehingga kitalah yang akan menulis ulang catatan sejarah. Bahkan jika ada pembalasan, itu hanya akan mendarat pada mereka yang gagal. Begitu dia selesai berbicara, tetua alam abadi menyerang Zuo Shangchen. Matanya berkobar dengan haus darah saat dia mengarahkan tinjunya dengan paksa ke dada Zuo Shangchen. Zuo Shangchen tetap tidak tergerak saat dia menyaksikan serangan yang akan datang. Dia tersenyum luar biasa dan berkata, "Pepatah pemenang menjadi raja memang merupakan pernyataan yang sahih. Sayangnya pemenang sejati hari ini bukanlah alam abadi." Telapak tangan dari kedua pria itu bentrok dan kekuatan yang kuat meletus dari tabrakan. Badai muncul dan jubah merah muda persik pria itu menari-nari tertiup angin. Gelombang kuat telah merobek jubah merah muda bunga persik Zuo Shangchen menjadi serpihan kain yang berkibar tertiup angin. Dia tampak compang camping, dan kulitnya yang halus, yang lebih indah dari kulit wanita manapun, sekarang terkena badai pasir. Darah segar menetes perlahan di pergelangan tangan Zuo Shangchen. Darahnya mengalir dalam garis merah yang tak terhitung jumlahnya, yang saling bersilangan saat menetes ke pergelangan tangannya ke telapak tangannya, segera membentuk genangan darah di tanah. Penatua dari alam abadi meludahkan seteguk darah. Ekspresinya berubah semakin jelek saat dia memelototi Zuo Shangchen. Kemudian, sisa dari mereka membuat gerakan mereka. Udara yang muram dan sunyi bercampur dengan aroma darah yang kental memenuhi atmosfer di padang pasir. Dibandingkan dengan Zuo Shangchen, yang telah mencapai tingkat kehormatan bela diri di masa lalu, meskipun saat ini dia telah jatuh ke tingkat kaisar bela diri karena luka-lukanya, dia masih bisa menahan serangan dalam pertarungan melawan dua kehormatan bela diri karena dia pernah memegang kekuatan itu. Namun dia sekarang kalah jumlah. Saat mencoba melindungi Guru Woyun pada saat yang sama, dia segera jatuh ke dalam kerugian dan juga berlumuran darah. Zuo Shangchen memblokir serangan lawannya dengan pedangnya sebelum mundur ke arah Guru Woyun. Dia tersenyum pahit.
Xiao Yuner, sepertinya kita tidak akan punya cara untuk melarikan diri kali ini. Tidak ada cara untuk melarikan diri, tidak, aku tidak akan mati di tempat seperti ini, pikir Guru Oyun, matanya dipenuhi dengan tekad yang meningkat. Aku masih memiliki mimpi yang belum aku wujudkan sehingga aku tidak bisa mati. Aku telah bekerja keras dalam kultivasiku untuk sampai ke tempatku sekarang ini. Itu semua demi bertahan hidup di daratan ini di mana hanya yang kuat yang dihormati. Selama ada sedikit kesempatan untuk bertahan hidup, aku tidak akan menyerah. Bai Xiangtian yang bertempat paling dekat dengan Guru Oyun mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Dia menjawab dengan tatapan dingin di matanya. Guru Oyun, kamu tidak mungkin bisa melarikan diri dari tempat ini. Bagaimana kalian bertiga bisa berharap untuk menang melawan 10 dari kami yang merupakan kehormatan bela diri? Baiklah, waktu bermain sudah selesai, sekarang aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Tapi aku akan mengampuni nyawa binatang spiritualmu karena mereka akan segera melayaniku. Selama wanita ini binasa, aku akan memiliki cara untuk menjadikan binatang spiritualnya sebagai pelayanku, pikir Bai Xiangtian dengan gembira. Guru Oyun menyeka darah dari sudut bibirnya saat senyum menakutkan muncul di wajahnya yang halus dan indah. Dia berdiri tegak dengan rambut hitam legamnya yang berkibar di tengah angin yang menderu. Sosoknya yang mengenakan jubah hijau tampak seperti bambu yang tenang yang berdiri tegak dan bangga. Tetap saja, pada saat ini gadis muda itu tampak seperti dewa kematian sendiri. Darah menetes tanpa henti di bilah pedangnya sementara seluruh wajahnya ternoda oleh warna darah. Dia mencibir. Kamu akan mengirimku ke neraka? Jangan khawatir, neraka tidak bisa menahanku. Bahkan jika aku dikirim ke neraka, cepat atau lambat aku akan merangkak keluar gerbang neraka untuk menyerbu benteng alam abadi dan membunuh semua orang. Tidak ada yang akan selamat. Para tetua dari alam abadi tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki kemampuan untuk memusnahkan alam abadi sendirian? Merangkaklah keluar dari neraka dulu dan kemudian kita akan bicara. Pada saat itu kehormatan bela diri mengarahkan aura penghancur bumi mereka, kental dengan haus darah ke arah dua manusia dan binatang spiritual. Adapun pelayan cantik Zuo Shangchen, mereka telah kehilangan nyawa mereka melindungi tuan mereka dan Guru Oyun selama gelombang serangan sebelumnya. Darah mereka merembes ke pasir, mewarnai tanah dengan warna merah cerah. Xiao Yuner, karena situasinya telah menjadi mengerikan dan tidak mungkin kita berdua bisa keluar hidup-hidup, mengapa kita tidak bergegas untuk melakukan perjalanan ke neraka? Aku ingin melihat seperti apa neraka mitos ini. Zuo Shangchen tersenyum dan wajahnya yang berlumuran darah menjadi lebih menakjubkan. Setiap senyum dan perubahan ekspresinya dengan mudah menarik hati sanubari seseorang. Saat itu banyak sinar energi melesat keluar dan berkumpul di langit sebelum membentuk dua sinar energi terkonsentrasi. Kedua sinar ini kemudian menembak ke arah Zuo Shangchen dan Guru Oyun, menembus dada mereka. Tuan. Ekspresi Yan berubah drastis dan dia akan terbang membantunya ketika empat sosok tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya, kemudian telapak tangan seseorang menghantam dadanya dengan keras. Tubuh Yan terlempar sangat jauh, pada saat itu, darah mengalir terus-menerus dari bibirnya, dan wajahnya yang mempesona menjadi sepucat kain. Sebuah ikatan kontrak perbudakan. Bai Xiangtian sepertinya menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah. Matanya menjadi merah, hampir seolah-olah telah diwarnai dengan darah. Dia berteriak seperti orang gila.
Bagaimana dia bisa memiliki ikatan kontrak perbudakan? Mengapa binatang spiritual Kaisar bela diri tingkat tinggi menjadi budak dengan sukarela? Ini tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Ikatan kontrak perbudakan mengandung batasan paling tirani pada binatang spiritual. Jika tuannya mati, binatang spiritual di bawah ikatan kontrak perbudakan pasti akan mati juga. Wajah Bai Xiangtian menunjukkan sakit hati yang mendalam. Dia benar-benar harus membunuh Guru Ouyun, tetapi berdasarkan situasi saat ini, dia mungkin bisa melupakan untuk mendapatkan binatang spiritual Kaisar bela diri tingkat tinggi ini juga. Gadis Gu. Tepat saat tubuh Guru Ouyun hendak menyentuh tanah, raungan marah menembus langit diikuti oleh sosok putih yang tampak sederhana. Sosok ini jatuh dari langit dan dengan cepat menangkap Guru Ouyun. Pria itu kemudian mengirim tatapan marah pada para tetua berjubah putih di depannya. Alam abadi, kalian pasti hebat bukan? Membunuh para jenius yang tidak bisa kalian dapatkan. Apakah ini selalu menjadi gaya kalian dalam menangani berbagai hal? Jangan lupa, ada aturan yang ditetapkan antara tiga otoritas besar. Namun kalian telah melanggar untuk membunuh orang jenius seperti itu. Saat mereka menyaksikan penampilan lelaki tua itu di tempat kejadian, para tetua dari alam abadi menunjukkan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Kentut tua ini benar-benar telah tiba, pikir mereka serempak. Yang terhormat Tuan Tianqi benar, kalian semua telah melewati batas. Setelah kedatangan yang terhormat Tuan Tianqi, sosok tua lainnya perlahan muncul saat dia dengan tenang berjalan keluar dari udara tipis. Dia menyapu pandangannya ke arah Guru Ouyun yang terbaring di tanah dan mengerutkan alisnya. Bai Xiangtian membalas dengan ekspresi jelek di wajahnya. Yang terhormat Tuan Tianqi, Penatua Jiu, masalah ini bukan urusan kalian berdua. Aku tidak melupakan tujuan dari tiga otoritas besar. Tujuan kami adalah merekrut para jenius untuk melawan iblis. Sayangnya ini bukan niat Guru Ouyun. Sangat mungkin bahwa dia akan bergabung dengan iblis ketika saatnya tiba dan membawa bencana ke daratan. Aku hanya menjalankan hukuman ilahi. Tidak ada yang salah dengan itu. Terlepas dari kemarahannya, yang terhormat Tuan Tianqi tertawa terbahak-bahak. Dia mengertakkan gigi saat dia berbicara. Baiklah, Bai Xiangtian, bisakah kamu menjelaskan kepadaku alasan mengapa begitu banyak tetua dari alam abadi muncul di tempat ini? Jangan bilang bahwa kalian semua datang ke sini demi menyerang gadis Gu sendirian. Selain itu, kamu tidak akan tahu bahwa dia akan berada di sini sebelum membuat rencana untuk memobilisasi begitu banyak orang. Tatapan Bai Xiangtian berubah semakin gelap, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Yang terhormat Tuan Tianqi, karena kamu telah menyaksikan ini, keberadaanmu tidak perlu dilanjutkan. Kekuatanmu berada pada level yang sama denganku, ada begitu banyak dari pihak kami. Adapun timmu, kamu adalah satu-satunya kehormatan bela diri yang dimiliki. Saat dia berbicara, para tetua dari alam abadi mulai bergerak dan perlahan-lahan mengepung semua orang. Ekspresi Penatua Jiu berubah drastis. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Tidak peduli situasinya. Aku masih anggota pengadilan neraka. Apakah kalian tidak takut menarik kemarahan mereka? Siapa yang akan tahu? Karena kalian semua akan mati di sini hari ini. Aku tidak akan membiarkan saksi pergi. Bai Xiangtian menggertakkan giginya dan matanya berkedip dengan niat membunuh. Dia kesal setelah kehilangan formula pil kepada yang terhormat Tuan Tianqi selama ujian. Ini akan menjadi kesempatan besar baginya untuk mengambilnya kembali. Jadi mengapa dia harus menghindarkannya? Guru Ouyun terbatuk dan perlahan mendorong dirinya dari tanah. Darah segar menetes dari dadanya, sementara fitur halus dan cantiknya sangat pucat.
Yang terhormat Tuan Tianqi, Penatua Jiu, masalah ini bukan urusan kalian. Kalian berdua harus segera meninggalkan tempat ini. Yang terhormat Tuan Tianqi memelototinya dengan tidak setuju. Gadis Gu, kebodohan apa yang kamu semburkan? Bagaimanapun juga aku adalah paman buyutmu. Tidak mungkin aku bisa menjadi orang pengecut yang takut mati. Jika aku menyerah padamu sekarang, lupakan harus menjelaskan ini kepada adik perempuanku yang berharga. Bahkan aku tidak akan bisa menjalani ini. Penatua Jiu tertawa pahit. Nona Gu, aku berhutang padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan memiliki harapan untuk memulihkan kondisi tubuhku. Sekarang setelah aku menerima harapan seperti itu, dengan kesulitan besar, bagaimana aku bisa kehilangan itu lagi? Mendengar ini Gu Ruoyun tersenyum. Penatua Jiu, jika kita selamat dari ini, kamu bisa datang ke rumah keluarga Dongfang. Aku akan memastikan bahwa kamu kembali dengan fisik yang sehat. Bai Xiangtian tertawa dingin. Kamu ingin melarikan diri? Biarkan aku memberitahumu. Tidak ada yang akan pergi kemanapun hari ini, terutama kalian yang terhormat Tuan Tianqi dan Penatua Jiu. Jika kalian berdua lolos, Sekte Roh dan Pengadilan Neraka pasti akan bergabung melawan alam abadi suatu hari nanti. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian pergi? Pada saat itu, para tetua dari alam abadi bergerak dan menyerang kelompok kecil itu dengan kecepatan secepat kilat. Gu Ruoyun, pergilah ke neraka. Suara keras terdengar saat serangan dari salah satu tetua alam abadi dengan cepat mendekat, namun Gu Ruoyun sangat lemah saat ini, bahkan menghindari serangan ini akan membutuhkan banyak kekuatan. Hati-hati gadis kecil. Telapak tangan yang terhormat Tuan Tianqi membanting ke arah sesepuh yang menyerang Gu Ruoyun, namun itu tidak menghalangi tetua lain untuk menyerang ke arahnya dari belakang. Jelas, tujuan mereka adalah membunuh seorang wanita yang merusak pemandangan ini, Gu Ruoyun, sebelum membunuh orang lain. Sekarang yang terhormat Tuan Tianqi benar-benar memahami ungkapan dua tinju tidak cocok untuk empat tangan saat dia melihat tangan sesepuh lain meraih tubuh Gu Ruoyun. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan dipaksa untuk menyaksikan adegan itu terungkap dengan ngeri. Alam abadi, jika kalian berani menyentuh gadis ini, aku jamin kalian tidak akan hidup untuk menyesalinya. Pada saat ini kepalanya terbelah dengan pikiran balas dendam saat pembuluh darah muncul dari dahinya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan. Namun orang itu sama sekali mengabaikan ancamannya dan membenturkan tangannya ke dada Gu Ruoyun. Telapak tangannya merobek dadanya, meninggalkan lubang besar. Yang terhormat Tuan Tianqi meraung dengan amarah yang membara dan melemparkan sesepuh berbaju putih yang menghalanginya, sebelum terbang ke sisi Gu Ruoyun. Yan baru saja mencoba untuk bangkit kembali ketika dia sekali lagi lumpuh dan terlempar ke tanah oleh serangan berat terhadap Gu Ruoyun, nafasnya mulai melemah. Zuo Shangchen meludahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan membantingnya dengan keras ke tanah. Namun karena dia tidak lagi memiliki banyak kekuatan, pukulannya ringan dan lemah, bahkan pasir pun tidak terguncang.